Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Febri Sugandi, selaku dosen pengampu mata kuliah Alkom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana Nur Rahman. Saya dari kelas 3 TIP 1, MPN 2301008. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana caranya menginstal Windows. Yaitu Windows yang saya akan install adalah Windows 10. Untuk bahan dan peralatan apa saja yang akan kita butuhkan akan saya bahas, yaitu untuk yang pertama kita harus mempunyai file ISO untuk Windows 10-nya itu sendiri. Dan yang kedua, ini ya, file Windows ISO. Windows ISO-nya kita harus punya. Yang kedua, kita akan menggunakan aplikasi Rufus sebagai sarana kita untuk melakukan booting atau bootable, untuk membuat bootable. Terus yang ketiga, kita harus mempunyai flash disk yaitu minimal 8 GB. Ya, tiga itu. Yang keempat, tentunya kita harus punya laptop. Ya, langsung saja kita mulai. Tapi sebelumnya saya tadi sudah membuat video rekaman dan ada kesalahan teknis sedikit. Jadi di sini saya akan memutar ulang saja apa yang sudah saya video tadi. Jadi saya akan sedikit mengisi suara seperti itu. Jadi untuk videonya ini ya. Oke, jadi ini adalah tampilan setelah kita selesai mendownload Rufus dan kita login. Kita buka aplikasi Rufusnya. Pada bagian ini, pada bagian ini kita akan menghubungkan flash disk kita kepada laptop dan usahakan pada tampilan device ini, ya, pada tampilan device ini flash disk kita sudah terdeteksi. Setelah itu kita akan mengganti di bagian partition scheme-nya. Akan kita ganti apakah itu GPT atau MBR. Jadi untuk mengecek GPT atau MBR sendiri itu kita bisa mengeceknya di tampilan Windows ini ya, di menu Windows. Kita klik kanan, kita masuk ke disk management. Setelah kita masuk ke disk management, kita akan masuk ke disk kosong, disk 0 maksudnya. Kita klik kanan, kita masuk ke properti. Setelah itu kita klik volume. Jadi di sini kita bisa mengecek bagian partisi bagian partitionnya kita apa, partition stylenya. Jadi di laptop saya ini partition stylenya adalah GPT. Jadi kalau dalam di laptop kalian partisi stylenya itu bukan GPT atau MBR. Jadi untuk di bagian partition scheme-nya ini kalian bisa mengisinya sesuai dengan spesifikasi partisi stylenya di laptop kalian. Jadi kita bisa isi masing-masing. Tetapi kalau laptop kalian sudah mendukung GPT, sebaiknya kalian menggunakan yang GPT karena GPT itu lebih unggul dan fiturnya itu sangat banyak sekali. Jadi setelah itu kita langsung saja start. Yang dimana setelah kita pencet start nanti aplikasi Rufus akan melakukan booting seperti itu. Jadi ini tadi ceritanya tuh sudah saya video ya, tapi ada kesalahan teknis sedikit yang dimana muka saya itu nggak kelihatan di sini. Muka saya nggak kelihatan, suaranya hilang gitu. Jadi mohon sedikit maklum karena saya mau mulai lagi terlalu ribet ya karena nungguin loading untuk melakukan bootingnya ini sangat lama untuk membuat bootable-nya ini, menunggu waktunya. Jadi di sini saya agak percepat saja. Ini ketika waktu booting ya, kita membuat bootable-nya. Cepat, cepat. Nah, di bagian sini, maaf. Nah, jadi ketika kita selesai melakukan bootable, maka di bagian status ini akan tertulis ready. Ya, jadi yang artinya kita siap untuk menginstal Windows 10. Jadi sebenarnya video saya tadi yang salah cukup sampai sini saja dan saya melanjutkannya di bagian ini ya, untuk masuk ke bagian menu BIOS-nya, menu BIOS. Jadi untuk masuk ke menu BIOS itu setiap laptop itu berbeda-beda. Jadi ada yang menggunakan F2, ada yang menggunakan F4, F5, F6, F7, F11, F12 gitu dan lain sebagainya. Jadi untuk laptop saya sendiri itu saya menggunakan F2 karena saya sudah coba satu-satu ternyata di F2 gitu untuk melakukan untuk masuk ke menu BIOS-nya. Untuk caranya sendiri yaitu kalian restart laptop kalian. Jadi ketika kalian memencet tombol restart harus dibarengi dengan
tombol F2 gitu. Kalau tempat saya kan F2 untuk melakukan untuk masuk ke menu BIOS-nya menggunakan F2. Jadi ketika saya pencet restart, lalu saya tekan F2 sampai nanti muncul menu BIOS-nya seperti itu. Jadi kita langsung akan saja praktek di sini. Tetapi nanti ketika saya restart, posisi kamera saya nanti pasti akan mati. Jadi kamera saya akan saya gantikan dengan kamera HP ya. Nanti akan saya sedikit edit videonya. Saya akan ganti dengan kamera HP. Karena apa? Karena proses masuk ke BIOS-nya nanti kita kan untuk posisi itu kita akan merestart laptop kita. Jadi saya di sini merekamnya menggunakan kamera di laptop. Jadi ketika eh, saya melakukan restart maka muka saya nggak akan terlihat lagi di sini. Tapi untuk sementara ini saya akan menggunakan HP untuk nanti merekam di bagian masuk ke menu BIOS dan mengatur apa saja yang akan kita atur di menu BIOS-nya nanti seperti itu. Oke, untuk melakukan bootable-nya mungkin cukup sampai di sini ya. Hanya itu saja tadi untuk melakukan bootable, yaitu yang pertama kita pastikan di device ini flash disk kita harus terdeteksi. Untuk partition scheme-nya sesuaikan dengan laptop kalian masing-masing. Seperti yang saya kasih tahu tadi caranya, di bagian logo Windows tadi kalian klik kanan, kalian masuk ke disk management, seperti itulah ya. Nanti bisa kalian ulang lagi. Jadi cukup sampai di sini dulu. Langsung akan saya lanjut ke bagian masuk ke menu BIOS-nya. Baik ya teman-teman semuanya, setelah kita mengatur bootable-nya, sekarang kita akan masuk, tahap selanjutnya kita akan masuk ke menu BIOS-nya. Di sini untuk laptop saya sendiri masuk ke menu BIOS-nya itu adalah menggunakan F2. Jadi untuk setiap PC atau laptop itu proses masuk ke BIOS-nya itu berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan F2 atau F3, F4 dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini untuk laptop saya sendiri itu menggunakan tombol 2. Jadi bagaimana untuk masuk ke menu BIOS-nya? Kita akan langsung saja mulai. Yaitu pertama kita akan merestart dulu. Merestart laptop saya dulu, kita restart. Nah, setelah seperti ini kita akan memencet tombol F2 dan menekannya hingga akan muncul tampilan menu BIOS-nya. Seperti ini ya. Bisa dilihat F2 ya. Nah, seperti itu. Sudah muncul tampilan menu BIOS-nya. Setelah ini kita akan men-setting di bagian boot. Oh iya, lupa sekali lagi. Untuk tampilan BIOS pada setiap hardware atau laptop itu berbeda-beda ya. Tidak harus sama seperti tempat saya. Pasti tampilannya ada yang berbeda. Tapi untuk kali ini tujuan kita sama, yaitu kita akan mengatur bagian boot. Di sini kita tidak bisa menggunakan mouse, jadi kita akan hanya bisa menggunakan keyboard ya. Jadi di sini kita akan beralih ke menu boot. Karena di sini flash disknya belum saya pasang, maka tidak terbaca pada bagian boot priority ordernya. Di sini hanya tersedia Windows Boot Manager. Jadi bagaimana caranya? Jadi saat kita menekan tombol restart, kita langsung bisa memasang flash disk kita. Setelah itu kita pencet F2 gitu secara bersamaan. Jadi kita akan keluar dulu ya. Untuk keluarnya kita pencet ESC, kita yes aja, kita enter. Oke, kita tunggu sebentar, mungkin akan saya jeda dulu videonya. Oke, jadi bisa kita ulangin caranya tadi, yaitu ketika kita melakukan restart dan memencet F2, usahakan flash disknya sudah terpasang di laptop seperti itu. Jadi kita akan mulai ulang, kita akan merestart, dan setelah itu kita pasang flash disknya. Flash disknya sudah terpasang. Sekarang kita pencet F2 nya hingga muncul tampilan menu BIOS. Jadi sekarang sudah muncul menu tampilan BIOS nya, kita alihkan ke menu boot. Oke, di sini sudah terbaca USB HDD SanDisk. Jadi kita bisa memilih USB HDD SanDisk ini, kita taruh paling atas. Gimana caranya? Yaitu kita pencet saja tombol F6 ya, kita pencet tombol F6. Bisa dilihat di sini. Oke, udah pindah ya ke atas USB HDD SanDisk-nya, yaitu dengan cara mengklik tombol nomor 6. Setelah ini apa yang akan kita lakukan, yaitu kita simpan
Menyimpannya yaitu dengan menggunakan tombol F10. Kita simpan pakai F10 di sini ya. Kita pilih yes, kita enter. Dan sekarang kita akan menunggu untuk penginstalan tahap selanjutnya. Baik, sekarang sudah selesai. Di sini kita bisa menggunakan mouse lagi. Jadi kita setting di sini language to installnya kita biarkan saja untuk bahasa Inggris. Time and query formatnya kita rubah ke bahasa Indonesia. Oh, maaf, agak silau ya. Ya. Jadi di sini language to installnya kita biarkan saja menggunakan bahasa Inggris, dan kita akan setting time dan query formatnya ke bahasa Indonesia. Keyboard or input ini kita biarkan saja. Setelah itu kita klik next. Setelah itu kita klik install now. Selanjutnya kita akan pilih custom install Windows Only Advanced. Nah, setelah di sini cukup sampai di sini saja videonya. Kenapa kok di sini tidak ada partisi tempat saya? Karena memang belum saya bagi atau belum saya edit di bagian partisinya. Dikarenakan saya tidak ingin benar-benar untuk menginstal Windowsnya, karena video ini saya buat hanya sebagai sarana untuk pemenuhan nilai tugas. Mohon maaf untuk Pak Febri, saya cuma bisa sampai sini saja. Jikalau ada bagi para penonton lain yang ingin beneran untuk menginstal Windowsnya, kalian bisa mengedit partisinya terlebih dahulu. Kalian bisa bagi-bagi penyimpanannya untuk buat partisi, dan setelah itu kalian tinggal klik next untuk langsung menginstal Windowsnya gitu. Setelah itu nanti kalian tinggal next aja, sudah jadi dan langsung terinstall Windows seperti itu. Jadi mohon maaf bila mana banyak kekurangan atau salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Maulana Nur Rahman undur diri. Terima kasih.